Nah, hey guys, welcome to our channel. Dengan siapa nama lu? Udah, nggak usah. Kenalin namanya dulu. Siapa nama? Ulang. Hai guys, welcome to our channel dengan Nama saya Mitchell. saya Riza. Oke. Hari ini kita mau main games. Nah, aku beli di aplikasi sebelah, namanya aplikasi Oren. Nama gamesnya itu obrolan aku dan kamu. Oke. Tada. Ini beli di Shopee, berapa harganya? 20.000. Masa iya? Iya. Nah, balik. Sama aja. Balik sayang. Nah, katanya sih dapat gelang ya. Tuh, dapat gelang couple. Guys, tuh. Lucu. Dan ada ini juga, apa ini nggak tahu. Itu kayak gantungannya gak sih, gantungan? Tapi cuma satu doang dapetnya. Ini stiker cewek sama cowok. Nah, isinya itu pertanyaan-pertanyaan seputar pasangan. Dan ini ada berapa? 50 ya? Banyak amat. Gelangnya dipakai dulu gak sih? Kamu pakai yang punya aku pakai punya kamu. Kamu suka nggak warnanya? Suka aja. Jangan dilepas ya. Aku juga nggak bakal lepas gelang ini. Gimana? Nggak bisa. Ini loh, diserut gitu. Nah, itu suara jangkrik hutan ya? Apa suara apa ya? Udah kecil banget. Bisa nggak kamu? Sakit. Kita couple samaan. Nah, lucu. Tunjukin. Lucu banget. Ini dadakan banget couple-nya. Aku nggak tahu ternyata dapat gelang couple terus. Nah, ini ada 10 pertanyaan, ada 50 pertanyaan. Ini mau dikocok apa gimana? Kocok aja, kocok. Kocokin dong. Oh, yang menang yang menang Nanya. Oke. 1, 2, 3. 10 ya. Langsung. 1, iya. Aduh, aku malu lagi. Wah. Jangan ketawa ya. Ya. Kenangan romantis apa yang pernah aku lakuin ke kamu? Kenangan romantis apa ya? Mungkin masakin ya. Masakin apa? Masakin makanan. Apa? Masak makanan apa? Ya intinya semua makanan. Semua makanan. Emang itu romantis? Kan dimasakin, jadi gimana ya, rasanya kan beda pasti. Oh gitu. Oke. 1, 2, 3. Aduh, kalah lagi. Gini, kamu simpan sampai 10 pertanyaan itu, kamu 1 ya kan. Oke. Kamu takut kalah ya? Takut ditanya mulu ya? Apakah ada perilaku aku yang bikin kamu jengkel? Perilaku yang bikin jengkel ada pastinya. Ya apa? Suka ngambek gak jelas tanpa alasan. Aku kalau ngambek bilang alasannya apa? Enggak. Itu jelas kayak tadi aku ngambek, ujung-ujungnya aku bilang kan. Ya pokoknya itulah. Oh, kamu gak suka aku ngambek terus? Ya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Berarti ada lagi dong. Apa yang lain? Udah itu aja. Intinya yang bikin aku sebel. Paling sebel? Ngambek. Kalau dia ngambek. Oke. Ayo sit lagi. 1, 2, 3. Nah. Ya. Ya aku malu. Oke, udah siap? Belum. Ya terus. Apa pandangan kamu tentang pasangan yang hamil di luar nikah? What? Apa ya? Ya. Confirm juga hasilnya. Ya udah. Betul. Oke. Kalau menurut kamu gimana? Ya begitulah. Terus, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalah mulu. Sifat apa yang paling kamu sukai dari aku? Sifat
yang aku sukai. Salah satunya mungkin sifat kedewasaan. Kedewa. Aku jadi dewa. Bukan. Sifat kedewasaan dia, terus sifat apa namanya, cara dia menyelesaikan masalah ya kan, nggak panik, nggak itu, jadi berpikir logis gitu. Nah itu sih udah paling Yang paling disukai itu. oke. Lanjut. 1, 2, 3. Nah, oke. Mari kita ambil pelan-pelan. Apakah oke? Apa perjalanan terbaik yang pernah kita lakukan? Apa ya? Yang bener-bener have fun banget. Yang menurut kamu terbaik lah. Apa yang kamu bikin kamu seneng lah? Sebenarnya aku malu kalau sebenarnya di setiap kayak kita main tuh selalu seru sih. Karena setiap kita main tuh ada aja kenangan yang kocak lah, kayak ke Minimania yang kata aku masuk toilet cowok. Oke. Nggak sengaja. Atau pas yang first date nonton konser. Tapi dari semuanya itu yang paling apa tadi? Terbaik. Paling terbaik pas camping pertama kali di alun-alun Kuta Genggilak. Yuk. Karena yang pertama itu aku tahu karakter dia waktu pas dia marah, bener-bener tahu gimana semuanya dia, karena kan 24 jam bareng ya, jadi tahu cara dia handle masalah. Terus juga di situ suasananya sangat asri banget, mendukung banget, adem banget, gak bohong. Kalian harus cobain sih camping di sana. Terus di sana juga nggak serame, ini kan di Bukit Cirimpak ya, nggak serame di sini, viewnya adem banget. Terus banyak wahananya, kayak ada ayunan. Pokoknya have fun banget di situ. Dan itu first time aku 24 jam bareng sama cowok. Dan sempat berantem, tapi berantem itu bukan yang berantem gede gitu loh, berantem yang paling ya beberapa menit udah baikan gitu sih. Itu yang paling berkesan ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Kok aku kalah mulu sih gantian. Oke. Set. Apa? Oke. Apa yang menjadi kesulitan kamu dalam menjalani hubungan ini? Ini kalau aku jujur kamu marah. Ya udah, apa adanya. Sebenarnya ada 2 hal sih yang bikin aku kesulitan. Yang pertama, keluargaku. Karena apa ya, keluargaku masih nganut sistem patriarki yang dimana perempuan tuh cuma sekedar sumur, dapur, sama kasur. Terus kayak memburu-buruin banget buat nikah, padahal ya aku nggak mau buru-buru nikah gitu. Masih pengen nikmatin masa muda, masih pengen main-main, masih pengen explore banyak hal. Terus kayak kedepannya juga mungkin bakalan rumit juga kalau kita menikah kan nanti. Kalau aku nikah sama kamu, kayak kedepannya juga bakal rumit juga. Makanya aku mikir kayak mungkin nanti ujian nikah kita itu dari pihak keluarga aku sih kayaknya. Terus yang kedua, kan ini aku jujur ya, kamu marah nggak aku jujur? Boleh. Kan kamu itu love language-nya word of affirmation ya, bukan love language-nya act of service, bukan word of affirmation. Nah, sedangkan love language aku kan word of affirmation. Jadi yang kadang aku ngerasa kalau ketemu sama kamu aku ngerasa disayang, tapi pas lagi jauh itu aku ngerasa kayak bukan nggak disayang, siapa ya, karena aku butuh banget gitu kalimat-kalimat afirmasi buat aku setiap hari. Karena emang love language aku itu. Terus aku tahu kayak background kamu kayak gimana, latar belakang kamu, dan aku nggak masalah sama hal itu. Tapi aku pengen banget kamu tuh belajar buat explore diri, belajar buat
cakap berbicara, makanya aku nyuruh kamu kuliah kan waktu itu, walaupun aku tahu kamu sebenarnya kuliah itu karena emang kemauan kamu kan. Ya tuh. Tapi aku kayak agak sedikit, menurut kamu aku agak sedikit ngejar nggak? Maksudnya kayak Mendorong lah. iya iya karena Mendorong. ya menurut aku hubungan itu paling lancar soal komunikasi. Jadi kalau kedepannya kamu komunikasi sulit, ya sulit juga buat aku. Makanya aku nyuruh kamu seenggaknya kuliah. Kan kalau di perkuliahan itu belajar public speaking kan, kamu ngomong di depan umum, karena kuliah itu kebanyakan presentasi. Ya tuh. Nah di situ aku belajar apa, di situ yang apa tadi, ngeberatin hubungan ya. Kesulitan. Dua hal itu guys, panjang banget kayaknya aku ngomong. Gak suka kan kamu kalau soalnya ini gamesnya itu nih word of affirmation banget, kayak pertanyaan seputar kata-kata. Bangun. Ya udah 5 kan baru dibilang kan, dua hal yang ngeberatin aku tuh ini beratnya. Dia nggak suka, kurang suka bicara banyak anaknya. Ayo 2 lagi. 1, 2, 3. Nah, menang. Yuk. Apa itu? Nah, ayo. Apakah kamu pernah merasa bosan dengan hubungan ini? Jujur nggak ya? Jujur Ya. Gak apa-apa. pernah. Oke. Di saat apa? Pertanyaannya satu. Udah. Iya, yang nggak apa-apa. Next. Nggak apa-apa. Aku jujur. Next. Kamu nggak mau denger? Next. Oh, kamu takut ya? Tanya lagi. Nggak apa-apa. Next. Udah. Nggak apa-apa. Nggak, aku tanya lagi ntar. Tenang. Satu pertanyaan aja aku, Pak. Kapan? Di November, Desember, Januari. Terus? Ya aku bosan di situ. Aku ngerasa bosan di situ sama kamu karena aku tiap malam tinggal tidur sama dia. Kayak bener-bener yang tinggal tidur, pulang kerja langsung tidur. Kan aku nggak marah kan waktu itu. Ya males aja gitu sama kamu, bosan sama hubungan. Makanya kan waktu itu aku ngajakin putus mulu. Ya, ribut mulu. Ya karena aku bosan. Komunikasi nggak baik. Udah, gitulah. Ayo, Lanjut. 1, 2, 3. Nah, lagi guys. Abis ini satu lagi. Oh ya udah, berarti 5 sampai kamu 5 ya. Gimana sih? 5 udah, terus kamu. Ya udah. Males. Ini apa ini lah? Apalah. Jika suatu saat kita menikah dan aku divonis mandul, Agak berat ya pertanyaannya. Oke. Apa yang kamu lakukan? Kalau Berat ini. Aku nggak bisa jawab kalau tanya gini. kalau adopsi anak kamu nggak masalah? Ya, it's okay asal gimana ya, kita sesuai, maksudnya ngadopsi anak dalam artian jelas itu anak itu jelas. Ya kan di mana-mana ngadopsi anak ya. Jelas ada surat-suratnya kamu. Ya paling ngadopsi anak. Tapi aku nggak masalah sih kalau nggak ada anak. Cuma kan pasti kamu nanti sedih kan, kayak Ya bakal nggak ada keturunan lah atau apa gitu. nah, terus kamu ngerasa kayak pengen ngerasain ngegendong bayi kan pasti. Nah nanti paling adopsi anak kalau anaknya dari pas masih bayi banget gitu, masih merah. Jadi biar bisa ngerasain ngegendong bayi ya bro. Ya semua orang begitu. Semua orang begitu. Enggak, maksudnya pengen ngerasain. Semua orang pengen ngerasain punya anak kan dari nol banget tuh. Dari proses istri melahirkan, terus ya selanjutnya gimana itu. Tapi kalau aku ngelahirin, kamu nemenin aku nggak? Iyalah. Emang kamu sanggup ngeliat darah? Enggak. Ini ngacak boleh ya? Ya udah. Aku ngambil yang Apa guys? pelajaran apa yang kamu ambil dari hubungan sebelumnya? Males banget gue. Pelajaran Dari hubungan sebelumnya. hubungan sebelumnya. Sebelumnya ya, bukan yang pertama. Ya. Apa ya pelajaran dari hubungan sebelumnya? Mungkin dari sifat mungkin ya. Sifat Sifat. kamunya atau Sifat. Ya sifat
kita berdua pada saat itu masih belum dewasa dan belum bisa mengambil keputusan secara logika. Jadi gimana ya, ketika ada masalah kita ambil jalan tengahnya, dan jalan tengahnya itu yang jadi bukan jadi solusi sebenarnya gitu loh. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Misal ya hal-hal kecil sih, misal kayak aku contoh nggak suka makan makanan ini, tapi kayak Suka. Tapi ya dia suka, terus kayak dipaksa-paksa gitu ya kan. Tapi itu bukan jalan tengah sih, itu lebih ke dianya dong. Iya, ibaratnya ya gitulah, intinya dari sifat. Oke, Oh, nggak? maksa sifatnya. Ya. Terus kamu yang kekanak-kanakan bagian mana? Kok kekanak-kanakan? Kan kamu bilang dua-duanya masih kekanak-kanakan, berarti kamu sama dia. Iya. Kan dia kekanakannya suka maksa. Kalau kamu kekanakannya gimana? Ya paling soal waktu. Oh, jadi kamu jarang ada waktu buat dia. Ya, Tapi kamu posisi kerja waktu itu. kerja sih ya. Jadi gimana ya, ibaratnya dia selalu minta waktu aku 24 jam, selalu standby buat dia, sedangkan aku kan punya kesibukan. Ya berarti yang kekanakan dia dong, bukan kamu. Aku nanya sisi, kamu kekanakan di bagian mana? Tapi kamu pas hari weekend atau pas pulang kerja masih tetap bisa luangin waktu buat dia? Ya nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak pas sama aku. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Karena masih kekanak-kanakan yang disebut tadi, guys. Cuman kayaknya iya sih, sama aku bisa sih luangin waktu. Tapi sama aku kamu ngerasa aku kayak gitu nggak, atau aku kekanak-kanakan nggak waktu pas aku awal pacaran, awal hubungan. kekanakan di bagian? Ya dulu pokoknya. Ya aku pengen tahu doang, kan sekarang kan udah lebih baik kan, sekarang udah nggak gitu kan. Oh. Berarti dulu kayak gimana? Kekanakan di bagian mana? Pas after ini ya, pas aku bosan itu ya? Iya kan? Jadi sifatnya gimana ya, aku ngerasa kurang nyaman dengan komunikasi itu. Iya itu sih. Karena kan di awal tuh kan, ini namanya kita awal pacaran ya, apa sih, masih bersemi-semi gitu kan, masih berbunga-bunga. Terus kayak aku gak ngekang kamu kan, gak ngelarang kamu kan main. Enggak. Atau maksa kamu buat kayak, oh I see. Pas yang pertama itu kan aku ngebebasin kamu kan ya, tapi di situ kamu ngerasa bebas banget, kayak masih ngabarin aku semaunya. Terus yang pas mama kamu sakit, kamu ingat gak sih yang tadi kita berantem, kamu bilang mama aku tuh sakit hari ini. Terus aku bilang kayak gini, aku nggak masalah kalau emang kamu sibuk, yang penting seenggaknya kasih, aku nggak minta kamu ngejelasin secara rinci, tapi satu aja kegiatan inti kamu bilang ke aku paham. Terus kamu ngelakuin kan, tuh di situ kamu belajar tuh. Nah dari situ aku juga bisa memahamin kamu. Jadi mulai sekarang kalau ada apa-apa bilang, tapi nggak perlu secara rinci bilangnya. Apalagi Apa solusi terbaik ketika kita bertengkar? solusi terbaik ketika bertengkar. Oke. Di sini pasti semua orang pernah bertengkar dalam hubungan. Dan kunci dari bertengkar itu adalah komunikasi, betul nggak? Ya, komunikasinya kayak gimana? Nah, komunikasi. Coba kita sebagai laki-laki ya kan, pasti ngerasa nggak enak atau ngerasa bersalah. Harusnya kita yang mulai duluan buat ngerayu si cewek, karena si cewek pasti ada rasa pengen dimanja, ya enggak? Kalau lagi marah. Pengen dikejar, ya enggak? Nah kan, jadi kita usahain komunikasi yang baik. Jadi kayak kita bujuk-bujuk lah, terus kasih kesukaan dia apalah. Di situ paling ya sesuaiin sama mood dia pada waktu itu. Udah 5. Nah, ada 5. Oke. Udah guys, cukup sekian DM hari ini, and see you in the next video. Bye bye.